Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad Habibuna Muhammad Syafi'una Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin Nur al-anwar wa sir al-asrar wa triyak al-akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amihi Allahi wa ifdalih. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Kiai Haji Otong Mas Sahri matanallah fitul li hayatih. Kita doakan beliau sehat walafiat. Semoga terus membimbing umat dalam jalan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustadz Noval dan ustadz-ustadz yang lain, saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ustadz. Karena adanya ustadz kita tahu ilmu. Semoga para ustadz dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR kita Pak Amin Sugandi, masyaallah beliau sehat walafiat. Tetap menjadi anggota yang amanah, yang melaksanakan tugasnya karena Allah, mengikuti jalan Allah. Insyaallah beliau selamat dunia wal akhirah. Amin. Wabil khusus sahibul hajah, ayah dari Abdul. Kemarin beliau datang ke rumah. Abdul datang sebelum acara, dia minta waktu, kapan acara ini ya Habib. Pertama sebelum itu belum minta waktunya. Dia datang silaturahim karena lama tidak ketemu. Akhirnya beliau, saya sarankan, saya bilang, Adul buat maulid di rumah walaupun cuma 5-10 orang. Ternyata luar biasa yang hadir malam ini. Masya Allah, luar biasa. Ini yang berarti yang jemput ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya cuma segitu, akhirnya beliau bilang, Habib sekalian dengan orang tua, dengan kakek saya. Saya bilang itu lebih bagus. Karena maulid itu harus ada di rumah-rumah kita. Karena begitu mahlul qiyam, insyaallah Rasulullah akan hadir di rumah kita. Apakah kita tidak rindu akan Nabi Muhammad? Ini perkara bukan perkara orang biasa yang buat. Tapi perkara ini tidak perlu pakai dalil tentang cinta. Tidak perlu pakai dalil dengan mahabbah. Ini kita cukup teladani para dzurriyyah Nabi Muhammad. Karena dzurriyyah Nabi Muhammad sudah disampaikan oleh Nabi. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian akan selamat. Apa kedua ini? Yang pertama, Al-Quran wa itrati ahli baiti. Kebanyakan kalau para ustadz selalu bilang Al-Quran wa sunnati. Ini riwayatnya Tirmizi, riwayatnya cuma 2, tapi riwayat ahli baiti itu riwayatnya lebih banyak dan riwayatnya Muslim lebih kuat. Kenapa ahlul baiti? Kalau ahlul bait masuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keluarga Nabi tidak akan keluar dari sunnah Nabi Muhammad. Bahkan nanti di akhir zaman cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca di hadis, yaitu Imam Mahdi akan turun, akan meluruskan semuanya, akan melawan Dajjal. Al-Masihud Dajjal akan dilawan oleh yang namanya Imam Mahdi. Itu dari dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua jamaah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang hadir malam ini insyaallah barakah. Insyaallah keluar dari tempat ini hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Rahman dan Rahimnya Allah tidak ada batasnya. Manusia jangan takut dengan keduniaan ini. Dunia ini kita tinggal. Semuanya ditinggal. Nggak ada yang bawa rumah. Ada orang bawa rumah dalam kubur? Nggak ada yang bawa. Yang dia sayang tidak pun ikut sama dia. Oh, saya sayang ini harta. Hartanya tidak masuk dalam kubur. Hartanya tidak ikut dia dalam alam barzah. Semua ditinggal. Ada orang, ini kisah ini sebagai bukan kisah yang analog saja. Ada seorang sultan mempunyai 4 istri. Istri yang pertama, istri kedua, istri ketiga, tentu yang paling dia sayang istri yang keempat yang baru. Yang Masya Allah, ini istri yang paling cantik yang nomor 4. Tapi ini sultan mau meninggal dunia. Waktu meninggal, satu-satu istrinya dia panggil. Wahai istriku, yang pertama yang dia panggil, istri yang paling dia sayang adalah istri yang keempat. Wahai istri yang keempat, mau temani saya. Saya sudah mau meninggal, temani saya dalam kubur. Dia bilang, maaf saja. Kau mati-mati saya tidak mau ikut sama kau. Walaupun kau sayang sama saya. Pergi ini yang istri yang keempat. Sultan sedih. Akhirnya panggil lagi istri yang ketiga. Jawaban istri yang ketiga lebih judes lagi, tidak mau ikut. Panggil istri yang kedua. Jawaban yang sama didapati oleh sultan. Sultan lagi sedih. Tiba-tiba istri yang pertama datang. Wahai suamiku, aku yang akan menemanimu di alam barzah. Sultan senang. Sultan gembira. Alhamdulillah, ada yang mau menemani saya. Semani saya di alam barzah di saat saya sendiri, tidak ada yang bisa membantu saya, ada yang bisa menemani saya. Kalau kita perlihatkan ini soal dunia, istri yang keempat tadi adalah harta. Harta yang dicintai tidak akan ikut. Harta yang disukai, yang dicari setiap hari tidak akan ikut. Yang kedua adalah keluarga, istri yang ketiga. Tidak mau ikut pun dalam kubur kita. Yang kedua adalah kerabat, teman-teman kita. Tidak ikut sama kita. Kadang-kadang yang istri yang pertama ini yang ikut sama kita. Dialah amal ibadah kita. Amal yang ikut di dalam. Manusia kalau hidupnya baik, nanti amalnya cantik, amalnya bagus. Amalnya bilang nanti waktu di alam barzah, saya akan membelamu di saat pertanyaan mungkar wa nakir. Wajahnya cantik ini tergantung. Kalau dia ibadahnya bagus, tambah cantik dia. Tapi kalau tidak, tambah buruk wajahnya. Kenapa? Tergantung amal ibadahnya dia. Kalau dia baik sama semua, satu sama lain, insya Allah ini jadi bakalan bekal dia di alam barzah. Ada seorang anak muda. Dia dapat warisan dari orang tuanya. Dia mendengar acara maulid seperti ini. Baiknya orang mengadakan maulid. Dia dapat kurang lebih dari orang tuanya, dari ibunya, warisannya kurang lebih 15 juta. Ini wahai anak, ini warisan dari ayahmu. Ibu berikan engkau hari ini. 3 hari selepas itu ibunya pun meninggal dunia. Waktu meninggal, anak ini menghadiri acara majelis. Dia mendengar nasihat bahwasanya keutamaan majelis itu luar biasa. Majelis apalagi? Majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si anak berazam dalam hatinya, berniat di dalam hatinya, ya Allah, saya mau bikin maulid. Hadiah acara maulid ini saya mau hadiahkan kepada orang tua saya. Akhirnya malam pun dia panggil temannya. Dia buat acara di rumahnya. Dia beri makan orang. Dia baca syama'il Nabi Muhammad. Dia mengisahkan tentang Nabi Muhammad. Semua orang girang, semua orang senang. Akhirnya malamnya si anak melihat ibunya. Ibunya dengan pakaian yang bagus, ibu dengan pakaian yang cantik. Dia tanya, wahai ibu,
hari ini kenapa saya bermimpi melihat ibu begitu indah sekali. Dia bilang, ini semua dengan berkat kau ya anak. Kau menjadi anak yang soleh. Engkau menghadiahkan pahala maulid, di mana bacaan maulid, di situ bacaan selawat, satu selawat saja 10 rahmat buat orang yang diniatkan. Satu rahmat cukup. Rahmat Allah satu cukup. Ini 10 dikasih. Bukan cuma rahmat yang dikasih. Di situ dikasih derajat 10 derajat, 10 hajat, dan di situ juga akan Allah berselawat buat dia. Apa tidak baik? Satu dibalas 40 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan kemuliaan. Kenapa seperti ini? Karena semua perintah diperintahkan sama Allah. Allah tidak melaksanakannya kecuali selawat. Allah perintahkan haji, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan untuk sholat. Semua perintah. Akan tetapi kalau selawat, Allah dulu yang melaksanakan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung yang dipanggil sama Allah bukan ya ayyuhal muslimun. Yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jadi kalau kita beriman, kita akan rindu akan Nabi Muhammad SAW. Orang yang rindu akan dirindui Nabi Muhammad di dunia hingga akhirat. Yang paling istimewa nanti di sana. Nanti semua yang rindu Nabi Muhammad akan minum di telaga Nabi Muhammad, telaga Kautsar, yang putihnya bagaikan susu, yang manisnya bagaikan madu. Yang minum dari telaga ini, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wajahnya jadi bercahaya, wajahnya jadi bagus. Kenapa? Karena ini diberikan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad disampaikan di Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Namanya selalu dipuja, namanya selalu disebut dalam salat. Kalau kita salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada satu ulama besar, Al-Habib Ali Khaliq Qasam, yang ada di Hadramut. Masjidnya itu di Qasam. Kalau dia tahiyat, kalau dia sudah sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi langsung jawab, wa alaikassalam ya Syekh. Jawaban Nabi ini didengar sama semua jamaah yang ada di luar. Hingga satu masjid itu mendengarkan salam Nabi Muhammad buat Syekh ini. Akhirnya orang semua kepengen hadir di tempat itu untuk mendengarkan ucapan salam dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan. Orang bilang, oh itu hurafat, mana bisa ada Nabi mengeluarkan salam. Nabi selalu hadir di mana orang yang mencintai dia. Almar'u ma'aman ahab, orang bersama yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi dengan betul-betul cinta, kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Ada orang yang hidup, kalau dia cinta sama seseorang, kalau orang pacaran, mudah-mudahan gak ada yang pacaran. Cuma kalau dengar-dengar pacaran selalu biasanya teringat sama yang dia, yang umpamanya ta'aruf lah, jangan pacaran kita bilang. Ta'aruf, dia ta'aruf sama seorang lelaki, lelaki ta'aruf sama seorang wanita. Waktu dia kenal seorang wanita ini, wah ini wanita yang saya akan menikah sama dia. Dia teringat, terbayang seperti Gais dan Laila. Laila dan Gais ini 1001 malam banyak yang baca bukunya. Ini Gais dan Laila, ini Gais tergila-gila sama Laila. Bahkan satu waktu Gais ini mengikuti anjingnya Laila. Karena dia cinta, walaupun anjingnya pun dia cinta. Waktu asar dia ikuti anjing ini. Di mana anjing ini pergi, si Gais ikut. Akhirnya ada orang sholat di musola. Di musola ada orang sholat. Begitu selesai sholat, orang yang di musola semua bilang, ya Gais, orang lagi sholat, kenapa kau urus anjing? Si Gais jawab, saya tidak lihat kalian lagi sholat. Saya sibuk dengan kekasih anjing kekasih saya. Cuma saya heran, kenapa kalian bisa tahu saya lagi pegang anjing, lagi kejar anjing, sedangkan kau lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalian tidak khusyuk. Lagi melihat saya
mengikuti anjing, sedangkan saya tidak melihat kepada kalian. Kenapa tidak dilihat oleh guys? Karena guys tidak lagi pikirkan yang lain selain yang dia cintai. Kalau kita punya hidup mengikuti apa yang kita cintai, yaitu Allah wa Rasul, insya Allah Allah dan Rasul bersama kita di mana saja. Duduk bersama Allah, jalan bersama Allah, tidur bersama Allah, semuanya akan hidupnya akan bahagia dunia wal akhirah. Saya tidak akan berpanjang. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barokah. Sudah cukup tadi Ustaz Noval sudah bagus sekali dengan menyampaikan bahwasanya kita patut bergembira. Qul bi fadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Falyafrahu, kita gembira. Yang pantas bergembira adalah umat Nabi Muhammad. Kalau Allah mengkisahkan para nabi dengan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah-kisah para nabi, wa kullu naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah nabi itu untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad, kata Allah. Yang kuat ini seharusnya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan kisah itu kita bisa ambil pelajarannya. Tadi kita sudah kisahkan bagaimana seorang anak muda buat acara majelis maulid untuk supaya dia hadiahkan kepada orang tuanya di alam barzah. Allah kirim pahalanya kepada orang tuanya. Orang tuanya jadi barakah di alam barzahnya karena anaknya mengumpulkan orang, bersedekah, memberi makan orang, memberi minum orang, memberikan bacaan selawat kepada semua yang hadir, menyampaikan nasihat-nasihat sehingga takut sama Allah. Ini acara yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hijab dibukakan oleh Allah, kita akan lihat banyak malaikat bersama kita dan semua malaikat mengatakan amin. Ya Allah, kabulkan hajat mereka, hajat pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Kita belum dibuka hijab. Semua ini rahasia. Namanya rahasia, belum dikasih tahu keutamaannya. Apabila nanti begitu sudah mau, kita sudah sakaratul maut, sudah kembali kepada Allah, begitu kita sudah mau ketemu sama Allah, dibukakan hijab. Ini amalmu dulu, ini kebaikanmu. Ya Allah, aku menyesal. Kalau aku tahu, aku akan keluarkan semua hartaku untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi semuanya tidak akan, semuanya penyesalan itu pasti terjadi ke belakang. Penyesalan itu satu waktu semua akan menyesal, semua akan menangis. Kullu ainin bagat yaumil qiyamah. Semua mata akan menangis nanti yaumil qiyamah, kecuali mata-mata yang selalu dekat dengan Allah, yang mata-mata selalu rindu akan Nabi Muhammad. Itulah mata yang beruntung, itulah mata nanti yang akan dapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu datang kepada Imam Hasan Basri karena ibu ini ada satu anak gadisnya meninggal dunia. Setiap malam ibu ini melihat anak gadisnya ini dalam keadaan kesusahan. Apa kata Imam Hasan Basri? Baca ini amalan, baca amalan ini, insya Allah anakmu di alam barzah dalam keadaan baik. Orang ini, ibu ini baca, tapi malam berikutnya masih belum, anaknya masih tersiksa. Akhirnya malam ketiga dia lihat anaknya indah, pakaiannya bagus. Dia tanya, wahai anak, kenapa kau punya badan jadi bagus? Yang tadinya saya lihat gelap, saya lihat hina. Malam ini ibu lihat kau dalam keadaan cantik seperti ini. Dia bilang, ini semua ya ibu berkat ada seorang ulama yang melewati kubur saya. Dia membaca selawat buat Nabi Muhammad, dan selawat itu dia hadiahkan buat saya di alam barzah, sehingga saya mendapatkan keberuntungan dengan bacaan selawat tersebut. Ini selawat dahsyat. Semua aulia menulis, termasuk Al-Imam Syafi'i menulis. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Kalau biasa kita baca tahlil, selawat ini biasa kita baca. Ini Imam Syafi'i membaca itu, dan semua para aulia menulis itu. Ada satu imam sultan namanya Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Sultan Mahmud ini kalau baca selawat setiap hari 300.000. Ada di sini baca 300.000. Mana orangnya? 300.000. Kalau dia baca habis zuhur, nanti selesai. Kalau bacanya habis lepas subuh, nanti selesainya zuhur.
Nanti dia punya rakyat satu kampung itu berada di depan rumahnya. Akhirnya satu malam Rasulullah datang di rumahnya, Sultan Mahmud Al-Garnawi. Dia bilang, ya Mahmud Al-Garnawi, engkau baca ini. Saya berikan satu selawat. Satu kali baca selawat ini pahalanya sama dengan 100.000 pahala yang kau baca. Jadi 3 kali kau baca selawat ini, pahalanya sama dengan 300.000. Jadi kau tidak perlu terlalu lama membaca hingga kau punya rakyat kau tidak layani. Layani rakyatmu, baca ini, pahalanya dahsyat. Akhirnya dibaca oleh Syekh Mahmud, Sultan Mahmud Al-Garnawi. Begitu dia baca, 40 hari setelah itu mimpi lagi Nabi Muhammad datang. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Sultan Mahmud, apa yang kau baca hingga membuat malaikat capek menulis amalmu? Dia bilang, ya Rasulullah, tidak ada yang saya baca kecuali apa yang telah kau sampaikan, yaitu selawat. Mudah-mudahan dengan barakah selawat malam hari ini diantarkan untuk almarhum di alam barzahnya, orang-orang tua kita semua, insyaallah mudah-mudahan mereka di alam barzahnya diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pun mendapatkannya, menjadi kuat kita punya iman, kuat kita punya Islam, hubungkan kita punya hubungan dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di rumah ini ya Allah, membahagiakan keluarga kami yang memperingati beberapa tahun dari kakek kami ya Allah. Ya Allah, terima bacaan ini ya Allah, terima bacaan tahlil ya Allah, terima bacaan maulid untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami banyak dosa ya Allah, kami banyak khilaf ya Allah. Di hati kami banyak ada sesuatu yang kurang baik ya Allah. Banyak hasud, banyak iri, banyak dengki, banyak dendam, banyak kesombongan, banyak sesuatu yang Engkau tidak ridai. Hapus ya Allah, bersihkan ya Allah. Setelah majlis ini Engkau sucikan hati kami ya Allah. Hanya Engkau ya Allah harapan kami ya Allah. Hanya Engkau tempat sandaran kami ya Allah. Kami semua tidak punya kekuatan apa-apa ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, sampaikan salam kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Engkau kekasih-Mu ya Allah. Kami berharap bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Izinkan wajah ini, mata ini memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami tahu kami tidak pantas. Kami tahu kami tidak pantas ya Allah. Tapi kami rindu ya Allah. Tapi kami cinta ya Allah. Kami mau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin mengirimkan salam kepadanya. Kami ingin mengirimkan salam malam ini ya Allah. Kami akan berselawat. Dengan selawat ini semoga selawat ini disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Ini bukti cinta kami akan Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Di antara kami ada yang susah, hilangkan kesusahannya ya Allah. Di antara kami ada yang belum ada kerjaan ya Allah, biar dapat pekerjaan ya Allah. Di antara kami ada yang belum dapat jodoh, insya-Allah dapat jodoh yang soleh solehah. Di antara kami ya Allah ada yang bermasalah dalam rumah tangganya, perbaiki rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang punya kesusahan tentang anak-anak kami ya Allah, biar anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada punya masalah kehidupan, ada permasalahan yang Engkau Maha ketahui kesalahan-kesalahan itu ya Allah. Semuanya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Hanya Engkau sandaran kami ya Allah. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bermohon. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat penyakit yang ada ini ya Allah, yang namanya wabah ini ya Allah. Biar wabah ini sudah tidak ada lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, baik yang ada di rumah, yang menyaksikan ini melalui sahabat Majelis TV ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia maupun yang ada dimanapun yang menyaksikan acara ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirah. Ya Allah, jemput kami untuk berangkat haji dan umrah ya Allah, biar kami bisa menziarahi makam Nabi Muhammad ya Allah. Kami merindukan menziarahi makam Nabi Muhammad ya Allah, menziarahi tanah suci Makkah, menziarahi tanah suci Madinah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, berkahi kampung Bojongkulur ini ya Allah, biar Bojongkulur semuanya rahmat ya Allah, biar makmur ya Allah, biar semua rakyatnya banyak rezekinya, banyak hartanya, makmur, sejahtera dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan hati kita bersih. Amin. Kita akhiri kehidupan kita bisa husnul khatimah. Amin. Dan kita mengakhiri kehidupan kita bisa mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Dan nanti kalau ada yang mau ambil ijazah, saya kasih ijazah sekarang. Kalau ada yang mau baca silakan. Yang saya ceritakan tadi selawat Sultan Mahmud Al-Garnawi. Siapa yang mau baca, insya Allah nanti dibagikan di Majelis Al-Khairat. Nanti bulan depan saya cetak, saya kasih lembarannya. Siapa yang mau mengamalkan silahkan. Siapa yang banyak baca, insya Allah Allah berikan keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi